Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai, ketua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Siapa yang tidak hadir? Fajar? Apa keterangan Fajar? Izin kemana? Sakit. Izin atau sakit? Izin sakit. Izin sakit. Izin kalau izin. Sakit. Berarti sakit ya. Kamu Fajar. Terus siapa lagi? Desi, apa keterangannya? Sakit. Sakit apa Desi ini? Sakit. Demam. Demam. Oke, untuk yang sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh, dan untuk kita di sini semoga kita senantiasa sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke. Seperti pertemuan biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke? Semuanya berdiri. Lagu wajib yang kita nyanyikan yaitu Padamu Negeri. Oke? Kita mulai. Padamu negeri, janji bagimu negeri, jiwa raga kami. Silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali ya, siapa yang masih ingat pelajaran pada minggu lalu? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Sapika? Oke, apa pelajaran minggu lalu Sapika? Tentang apa? Materi? Pemisahan? Kimia. Pemisahan kimia atau perubahan? Perubahan materi. Oke. Tentang perubahan materi. Yang mana perubahan materi itu terdiri dari 3. Ada perubahan secara kemudian secara dan yang ketiga secara biologi. Oke. Sekarang kita mulai saja. Perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Gambar di depan. Perhatikan gambar ini. Apakah yang dapat kalian amati pada keadaan tersebut? Sekarang Ibu tanya. Di gambar itu gambar apa? Apa? Jembatan. Kemudian keadaannya yang dapat kalian amati itu apa? Roboh. Kemudian apa lagi? Berkarat. Kemudian apa lagi? Patah. Nah, dari gambar tersebut dapat kita amati bahwa keadaan jembatan itu roboh, patah, dan ada yang sudah menjawabnya berkarat. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya adalah korosi. Pernah dengar kata korosi? Apa? Karat. Oke. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu korosi, apa penyebab korosi, alangkah baiknya kita sama-sama melihat tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini.
Oke, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep terjadinya korosi. Arti kalian nanti akan dapat menjelaskan konsep terjadinya korosi. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara pencegahan korosi dengan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan dipahami dulu ya tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, kita kembali lagi. Sudah ngerti kan? Sudah tahu tujuannya hari ini kan? Oke, materi kita korosi dan inilah tujuan yang harus kalian capai pada pertemuan ini, ya. Kembali lagi ke jembatan tersebut. Tadi ada yang bilang patah, ada yang bilang roboh. Kemudian apa yang menjadi penyebab jembatan ini roboh atau patah? Oke, siapa yang bisa jawab? Rifki, apa? Kenapa? Oke, pertanyaannya. Kenapa jembatan ini bisa patah atau bisa roboh? Karena terkena dampak korosi. Dampak korosi. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Karena dampak korosi. Korosi itu sendiri apa? Korosi sendiri adalah karatan. Karatan. Oke, seperti kita ketahui bahwa jembatan ini roboh atau keropos itu disebabkan oleh sudah berkarat. Otomatis dia ketahanannya berkurang sehingga roboh. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan contoh lain daripada jembatan yang terkena karat? Oke, yang lainlah lagi, biar semuanya bisa berpikir. Oke, apa? Benda-benda yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari itu berkarat. Apa, Sapika? Besi. Besi apa? Contohkan langsung. Besi pagar. Besi pagar merupakan contoh lain daripada proses perkaratan. Oke, berarti sedikit sudah bisa menjelaskan konsep daripada korosi. Oke? Kalau begitu, ya, langsung saja ya kita mengerjakan tugas LKPD yang telah Ibu berikan, ya. Minggu lalu kita sudah membagi kelompok. Makanya pada hari ini sudah terbentuk kelompok. Oke, sekarang langsung saja Ibu membagikan LKPD-nya di kelompok. Sekarang coba dibuka LKPD-nya. Di sana ada judul besarnya adalah korosi, ya. Kemudian di sana juga terpapar tujuan pembelajaran, ya. Kemudian di sana juga ada dasar teori sebagai bahan acuan kamu belajar, ya. Buku cetaknya ada kan? Ada. Kemudian di sana ada langkah kerja peserta didik. Nah, langkah kerja peserta didik yang pertama, amati video tersebut. Video ini akan Ibu tayangkan dan patokan kalian untuk menjawab LKPD ini adalah dengan menyimak video tersebut, ya. Ibu harap semuanya dapat menyimak video agar kalian semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, oke. Tidak asing dengan fenomena seperti ini, bukan?
Perkaratan besi merupakan salah satu contoh dari fenomena korosi yang sering kita jumpai. Sedangkan oksigen mengalami reduksi sesuai dengan persamaan reaksi redoks berikut. Tadi, oke, itu tadi adalah pemaparan dari Ibu mengenai korosi. Agar kalian lebih memahami tentang korosi, silakan amati benda-benda yang terbuat dari logam yang ada di sekitar kalian. Lalu tentukan. Oke, bagaimana? Jelas videonya? Jelas. Udah mengerti yang dipaparkan oleh video tersebut? Oke, kalau sudah mengerti, ya selanjutnya, ya Ibu kasih waktu selama 30 menit, cukup? Untuk mengerjakan LKPD-nya? Cukup? Oke, sekarang kerjakan dengan teman kelompoknya, jawablah LKPD yang telah Ibu kasih. Oke? Berarti kalian nanti bisa menggunakan sumber dari video yang Ibu tayangkan, kemudian juga bisa mencari di buku, kemudian bisa juga menggunakan internet. Ya, internet itu alternatif yang ketiga saja. Jawablah sebaik mungkin. Yang tidak mengerti, tolong tanyakan kepada Ibu. Oke? Dimohon kerjasamanya untuk tiap anggota kelompok, ya, agar dapat mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Buat nama anggotanya. Kemudian, mana tahu yang belum jelas penjelasan di PowerPoint Ibu tadi, bisa kalian buka, klik link tersebut, ya. Di sana sudah Ibu cantumkan link video yang Ibu tayangkan tadi. Untuk mencegah perkaratan pada gambar A, B, dan C. Dijelaskan, iya. Waktunya tinggal 5 menit lagi, ya. Langkah selanjutnya, ya, Ibu mau kelompok yang sukarela untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siapa yang mau? Kelompok mana yang sukarela untuk menampilkan hasil diskusinya? Ayo. Yang sukarela. Yang sukarela. Oke, silakan. Kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Yang pasti kalau dalam berdiskusi yang namanya ada moderator, ya. Kemudian ada penyajinya, kemudian ada untuk menjawab pertanyaan. Oke. Kelompok lain, ya, silakan tanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Oke? Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Cindy. Oke. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan pada pengamatan video tersebut, tuliskan permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Permasalahan yang terjadi pada video tersebut adalah rusaknya benda-benda yang terbuat dari logam akibat terjadinya perkaratan. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan lingkungan yang korosif. Kesimpulannya, korosi adalah proses kerusakan logam akibat reaksi dengan lingkungannya. Korosi terjadi karena adanya oksidasi oleh udara, air, dan kelembapan. Korosi dapat dihambat dengan cara melapisi logam dengan cat plastik, karet, atau keramik.
Korosi dapat menyebabkan kerugian seperti kehilangan material konstruksi, pencemaran lingkungan, dan keselamatan kerja. Sekian dari kelompok kami. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok penyaji. Dikembalikan ke moderator, siapa yang mau bertanya atau menanggapi silakan. Nah, Oke, dekatkan. itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Yang lain ada bertanya? Atau kelompok 2 ada yang menanggapi? Oke, silakan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi tentang faktor penyebab korosi. Faktor penyebab korosi yang tadi ada 4, ini sebenarnya ada 5. Saya Ya, tahu itu. Yang kelima kelembapan udara. Yang kelima, kelembapan Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat korosi. Iya, ya, berarti tadi yang dijelaskan oleh kelompok penyaji cuma 4 faktor dan kelompok 2 menambahkan 1 faktor lagi adanya kelembapan udara. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Lanjutkan yang mau ngasih pertanyaan. Silakan. Oke, pada kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kuat suaranya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya dengan kelompok penyaji. Oke, dengarkan kelompok penyaji. Apakah perkaratan dapat terjadi pada logam lain selain besi? Oke, pertanyaannya ulangi nak. Apakah perkaratan dapat terjadi pada logam Iya. lain selain besi? Apakah perkaratan dapat terjadi pada logam lain selain besi? Mau dijawab dulu atau dikumpulkan? Langsung jawab? Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Ya. Berdiri. Jawabannya, iya, meskipun istilah karat umumnya dikaitkan dengan besi, logam lain seperti tembaga dan aluminium juga dapat mengalami korosi, tetapi dengan jenis senyawa yang berbeda. Oke, berarti jawabannya selain besi, juga logam lain bisa terjadinya perkaratan atau korosi. Oke, bagaimana? Jawabnya, bagaimana dengan kelompok? Puaskah? Bagaimana dengan jawabannya? Apakah kelompok kalian puas? Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok penanya. Oke, ada satu lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok lain masih ada yang bertanya? Ada? Oke, silakan. Dengarkan pertanyaannya. Apa dampak negatif dari korosi pada material logam? Oke, apa dampak korosi pada material logam? Oke, mau dicari dulu? Oke. Apa dampak korosi pada material logam? Kasih yang lain. Adik. Udah ada jawabannya? Udah dicari? Oke, silakan ke sana. Iya, boleh. Dampak negatif korosi meliputi penurunan kekuatan dan ketahanan logam, kerusakan struktural, risiko kecelakaan, serta biaya tinggi untuk memperbaiki dan pemeliharaan. Oke, bagaimana? Lanjutkan aja dia. Itu mic-nya. Oke. Bagaimana dengan jawabannya? Apa bisa diterima? Bagaimana? Puas sama jawabannya? Oke. Berikan tepuk tangan kepada kelompok penanya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada, tutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi berikan apresiasi kepada kelompok penyaji. Nah, ya, sudah kita dengarkan pemaparan atau
sukarela pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 yang mana dia sudah tepat, ya. Walaupun tadi ada yang menanggapi masih ada kekurangannya dalam bentuk seperti 5 faktor tadi, ya. Kelompok penyaji mengatakan baru 4, ternyata ada kelompok lain yang ingin menambahkan. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus. Oke. Nah, sekarang coba lihat. Nah, sekarang marilah kita lihat yang sebenar-sebenarnya, ya. Sekarang sambil kita mengevaluasi jawaban dari setiap kelompok, marilah sama-sama kita melihat tentang konsep daripada korosi itu sendiri, ya. Jadi tadi banyak jawaban yang hampir sama, ya. Maka kita tetapkanlah konsep korosi ini seperti yang di layar. Oke. Yang mana korosi ini merupakan kondisi di mana terjadinya perkaratan. Karatan ini terjadi ketika besi mengalami kerapuhan sehingga terjadi pada peralatan yang sudah lama jarang dipakai, ya. Sesuai hasil pengamatan jawaban kalian tadi, ya, yang mana untuk gambar A, coba buka. Sama-sama kita mengevaluasi. Gambar A, itu apa? Knalpot. Ya, knalpot mobil, ya kan? Ya, dengan cara apa kita mencegah korosi? Metode apa? Pelumas. Metode pelumas itu apa sepertinya? Contohnya apa? Dengan mengoles apa? Minyak atau oli. Kemudian gambar B. Pagar. Dengan cara seperti apa? Pengecatan. Kemudian gambar C. Pipa yang bocor. Dengan cara metode perlindungan katodik, di mana nanti akan dilapisi dengan logam yang mempunyai potensial elektrodenya yang sangat rendah. Oke, ya, berdasarkan hasil evaluasi dan kesimpulan kita tadi, maka kita dapatkanlah satu kesimpulan yang mana korosi itu merupakan proses perkaratan yang terjadi pada reaksi kimia. Kemudian juga ada faktor penyebab korosi tersebut ada 5, ya. Kemudian ada 2 metode pencegahan korosi. Oke? Sekarang Ibu akan memberikan refleksi. Nah, ya, refleksi ini sebagai tolak ukur apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai oleh kalian atau belum. Oke, refleksi ini Ibu mau bertanya, ya, langsung saja tanpa langsung tatap muka saja, ya. Siapa yang mau menjawab, ya? Apa yang telah kamu pahami setelah mempelajari pada hari ini? Oke, siapa yang bisa memberikan refleksinya atau umpan baliknya? Aidil bisa? Saya mau. Ya, coba Aidil, bagaimana? Apa yang kamu pahami dari materi kita pada hari ini? Saya jadi paham. Mana dia? Saya jadi paham apa, Aidil? Jadi paham apa? Setelah mempelajari materi ini? Saya jadi paham penyebab atau faktor terjadinya korosi. Oke, jadi refleksi diri dari Aidil, apa yang sudah dia pahami, berarti dia sudah dapat memahami faktor yang terjadi pada korosi. Kemudian, pengalaman apa yang dapat kalian ambil setelah melakukan pengamatan ini?
Siapa? Lutfi. Oke. Oke, dengan pengamatan video berarti Lutfi langsung dapat melihat pengamatan terjadinya perkaratan. Oke. Kemudian yang terakhir, ya. Apa saja kesulitan yang terjadi pada pengamatan tersebut? Apa? Ya, siapa? Namanya Iza. Rizka. Oke. Pada pH rendah. Oke, berarti kesulitan yang dialami saat Rizka memahami video tersebut adalah tentang tingkat keasaman pH. Oke, berikan refleksinya, apresiasi kepada yang memberikan refleksi. Dah, cukup. Oke? Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan post-test ya, berbentuk soal yang tercantum pada Google Form. Oke? Soal sudah Ibu kirim. Ya, langsung saja Ibu kirim ke siapa namanya? Ketua kelas? Ya, Rifki. Oke, silakan kerjakan post-test dari Ibu. 3 menit saja. Silakan buka HP-nya. Buka HP-nya, kerjakan. Sophie, buka HP-nya. Kerjakan posternya. Kita menggunakan Google Form ya. Langsung jawab. Kita menggunakan Google Form. Langsung jawab. Cuma 5 soal saja. Sesuai pemahaman kita. Cuma 5 soal. Oke, jawab. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga kita semua mendapat ilmu, ya. Kemudian apa yang kalian kerjakan mendapat keberkahan. Masih ada yang belum siap post-testnya? Udah semua? Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita memasuki pokok materi yaitu limbah beracun. Jadi tolong baca materi limbah beracun yang ada di internet maupun yang di rumahnya punya buku cetak. Oke, sudah terkirim jawabannya semua anak-anak? Oke, kalau sudah, sebelum Ibu mengakhiri, ya, Ibu minta Rifki berdoa karena pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan tertib ya. Oke? Oke. Tugasnya kumpulkan kembali. Kalau sudah siap silakan keluar ya. Salam nak.